Ya, ada tiga nama yang muncul dalam acara Musra Relawan Jokowi kemarin, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Erlangga Hartarto. Meskipun tidak dijelaskan atau disampaikan secara gamblang siapa yang akan didukung oleh Presiden Jokowi, namun ketiga nama ini yang diterima oleh Presiden sebagai hasil rekomendasi. Siapa kemudian sosok yang mendekati syarat-syarat yang kemudian disebutkan oleh Presiden Jokowi, dekat dengan rakyat, turun ke lapangan, dan juga pemberani. Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan ada Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Relawan dari Projo Kowito Projo, ada Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Ya. Salam Reinhardt. Baik, semoga semuanya sehat-sehat. Kita lanjutkan dialognya. Saya langsung ke Mas Muni terlebih dahulu, Mas Budi Ari. Jadi tidak ada spesifikasi deklarasi, tapi ada tiga nama yang muncul dan kemudian ada sinyal syarat-syarat yang diberikan oleh Presiden Jokowi, dekat dengan rakyat, pemberani, berani turun ke lapangan dan lain sebagainya. Siapa kemudian sosok yang paling mendekati yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu, Mas Muni? Jadi begini, kami menyerahkan nama-nama hasil penjaringan proses musyawarah rakyat Indonesia ini yang sudah kita lakukan sejak bulan Agustus 2022, hampir 10 bulan lebih. Kita melakukan ini secara maraton dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita serahkan ke Pak Jokowi. Selanjutnya Pak Jokowi lah yang akan menentukan kemana arah kapal besar relawan ini berlabuh. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan di dalam pidatonya bahwa urusan pencapresan ini serahkan kepada partai politik. Karena secara konstitusi kan tadi sudah jelas pencapresan ini adalah haknya partai politik dan gabungan partai politik. Nah, tugas kami kan cuma menjaring aja, menyerahkan nama. Kita tidak juga bermaksud untuk menekan, mendikte partai-partai. Semua partai kan punya kebebasan, punya kedaulatan partai untuk memutuskan sesuai dengan kalkulasi masing-masing. Gitu. Oke, baik. Mas Muni. Bagi kami, Pak Musra ini sebagai momentum partisipasi rakyat yang ingin kita tumbuhkan, karena demokrasi ini harus berbasis partisipasi. Jadi tidak ada partisipasi ya tidak ada demokrasi. Karena itulah kita menumbuhkan partisipasi rakyat. Seperti pidato Pak Presiden di awal dalam puncak Musra, bahwa Musra ini ingin mendengar suara rakyat, bukan sekedar suara elit. Begitu. Oke, baik. Mas Muni, dengan berbagai alasan ya dan juga pendapat, banyak yang kemudian mengasosiasikan kalau kita fokus pada poin capres pemberani begitu, itu lebih kuat diasosiasikan ke Pak Prabowo Subianto. Apakah benar demikian, Mas Muni? Nah, itu biar aja pengamat lah, Prof. Adi yang menyimpulkan atau siapapun. Kami bukan ahli gestur dan ahli duga-duga. Kita pokoknya, karena Pak Jokowi kalau ke saya pasti bisikin langsung nama, bukan kriteria-kriteria gitu loh. Sampai saat ini kita tunggu dulu lah, koalisi partainya belum terbentuk, belum firm gitu. Dan waktunya kan masih lama. Masih ada waktu 5-6 bulan. Kalau kita hitungnya sampai 25 November sebagai batas akhir pendaftaran capres-cawapres, masih 6 bulan gitu loh dari sekarang. Jadi saya pikir masih dinamis, masih cair, karena jangan-jangan nanti capres yang dicalonkan jadi cawapres, atau sebaliknya partainya bisa berubah-ubah. Masih dinamis ini. Menurut hemat kami, kita waktunya masih waktu yang panjang. Kita tunggu bersama dinamikanya, komunikasinya terus jalan. Dan kita juga berharap yang terbaik, terutama untuk negara inilah. Begitu. Oke, Bang Eriko, apa pandangan Bang Eriko ketika tiga nama itu yang muncul, ada nama Pak Ganjar di dalamnya? Apakah Bang Eriko atau PDIP yakin bahwa syarat yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu memang mengarah terhadap Pak Ganjar Pranowo? Begini, Bung Reinhardt, saya nggak tahu ini ya, coba ditanya Mas Muni, kenapa calonnya mesti tiga? Apakah karena memang PDI Perjuangan nomor 3, bukan saya mau mendahului ya. Nah, ini memang jujur saja, dulu saya sama Mas Muni ini sama-sama di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, saya sekretaris DPD, beliau wakil ketua DPD. Jadi saya rasa ini bukan kebetulan, tapi ya saya tidak ingin mencampuri lah apa yang dilakukan Mas Budi Ari, ya kan. Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Kenapa mesti cuma 3? Gitu. Nah, itu ya, monggo saja, silakan. Nah, Bung Reinhardt, ini Mas Adi Pre, juga saudara saya Mas Budi Ari. Tentu apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo itu kan sudah jelas sebenarnya kalau mau dilihat secara jernih dan terbuka. Bahwa memang tadi juga sudah disampaikan Mas Budi Ari, bahwa hak ini sepenuhnya adalah untuk mencalonkan itu ada di
partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini tentunya masukan-masukan yang diberikan oleh Mas Budi Ari dan teman-teman, ini ya tentu sangat baik, itu tentu akan disampaikan Presiden. Tetapi sekali lagi, apapun juga nanti keputusannya adalah kerjasama. Apakah dari beberapa partai politik? Kalau kita menyebutnya kerjasama, bukan koalisi, karena memang sistem kita adalah sistem presidensial. Dan waktunya memang masih cukup panjang. Nah, Adinda Reinhardt, ini nanti boleh ditanya Mas Adi Prik. Ini juga perkembangan ke depan ini konsolidasinya akan semakin mengkerucut. Coba kalau kita lihat hasil juga dari survei hari ini yang dilakukan oleh Mas Toto, apa namanya surveinya? Carta Politika. Carta Politika. Nah, ini sudah terjadi perubahan lagi. Saya malah menyebutnya di beberapa media lain, di beberapa televisi, bahwa ini akan konsolidasinya akan terjadi pada bulan Juli ini, dan di situ nanti akan terlihat di dalam survei-survei itu akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Sama seperti pada waktu saya sampaikan juga di banyak media bahwa nanti setelah Ibu Mega akan menyampaikan deklarasinya, maka akan terjadi perubahan. Kalau disebut Mas Adi Pre dan juga teman-teman pengamat lain akan terjadi game changer, dan ini nyata terjadi hari ini saja. Oke, nanti mungkin akan disampaikan bahwa survei kan boleh saja hari ini, besok boleh berbeda, tapi sekali lagi bahwa ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kita tunggu ini dalam 1-2 bulan ini, di mana partai-partai akan saling katakan melakukan pembicaraan, melakukan penjajakan untuk kerjasama. Di situ juga nanti lembaga-lembaga survei nanti akan mensurvei, dan di situ akan terlihat semakin terkonsolidasi. Memang saat ini kalau secara matematika, Bung Reinhardt, ini masih bisa terjadi 4 poros atau 4 kerjasama. Ya. Tapi kalau kita melihat secara realistis, yang terjadi dalam waktu dekat ini kelihatannya tiga kerjasama atau 3 poros, bahkan bisa menjadi 2. Bukan tidak mungkin dengan konsolidasi dan juga pendapat-pendapat masyarakat, di mana masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, Bung Reinhardt. Mereka sudah melihat ini sudah sejauh apa pembicaraan partai-partai ini, sudah seserius apa, sudah seperti apa yang dilakukan. Nah, ini dimulai oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan melakukan deklarasi, dan ini terjadi perubahan yang signifikan. Nah, nanti kita lihat lagi ke depan ini, beberapa partai tentu akan menjajaki. Seperti kami juga, tentu ada partai-partai yang tidak dapat saya sebutkan, ya sebentar lagi juga menyatakan diri bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Kita tunggu saja, Bung Reinhardt. Ini akan sangat menarik. Tapi sekali lagi, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Budi Ari dan teman-teman. Apapun juga, saya dulu mantan koordinator tim kampanye nasional relawan, termasuk juga Mas Budi Ari tahun 2014. Jadi memang relawan memang harus bekerja untuk memilih apa yang dia rasa dia yakini. Tetapi tentunya era sudah berbeda. Sebentar lagi tentu kan era pencapresan dari Mas Ganjar maupun ada nanti yang lain. Nah, relawan ini ya tentu saja seperti Projo. Apakah Projo nanti berubah menjadi Projar atau Progan atau menjadi Probo? Ya saya tidak tahu. Itu tentu Mas Muni dan teman-teman yang akan menentukannya. Ke arah mana nanti Mas Muni dan teman-teman. Dan itu bebas saja. Namanya relawan. Relawan itu rela melakukan tugas-tugasnya tanpa ada sesuatu bergaining atau dibalik itu. Itu yang sebenarnya yang saya tahu mengenai relawan. Jadi sekali lagi itu haknya Mas Muni dan teman-teman, siapakah nanti yang akan didukung. Kalau soal keberanian, menurut saya berani untuk menjadi calon presiden itu sudah hal luar biasa. Dia akan menjadi pemimpin rakyat Indonesia, tentu dia harus berani. Kalau dia tidak berani mengambil keputusan, sama seperti Bapak Presiden Joko Widodo, bagaimana beliau berani mengambil keputusan yang penting. Beliau adalah kader PDI Perjuangan, dan hal ini sudah biasa dilakukan. Apalagi lihat, warna baju saja sudah merah. Masa tidak berani kan gitu. Tapi tidak cukup hanya merah, harus ada putihnya juga. Bahwa niatnya tulus, nawaitunya baik. Begitu Bung Reinhardt. Oke. Jadi kalau Bang Eriko melihat siapa capres pemberani yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, Anda meyakini sosok itu juga melekat pada Ganjar Pranowo, bukan hanya kemudian Pak Prabowo Subianto? Bung Reinhardt, coba tanya Mas Muni, siapa urutan pertama? Itu saja. Dan kenapa hanya 3? Kenapa tidak 4 atau 5? Kan itu bukan kebetulan. Sebenarnya kan sudah, tapi kan tidak boleh lah Mas Muni mendahului itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Muni itu. Artinya kan beliau harus, dan juga teman-teman relawannya Bapak Presiden Joko Widodo tentu harus menunggu arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita melihat dari segala
apa yang dilakukan, ya tentu pengamat lebih pas melihat dari gesturnya, melihat apa pada saat waktu deklarasi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, itu kan terlihat jelas. Bahkan sholat id pun bersama-sama, Bung Reinhardt. Apakah itu harus lagi dipertanyakan? Mas Ganjar harusnya sholat id di kampung halamannya, bukan di Solo. Tapi karena ini diajak oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat hari kemenangan, itu kan sebenarnya apakah itu harus kita pertanyakan lagi? Tapi ya sekali lagi kembali kepada pendapat kita masing-masing. Yang paling pas ini tentu Adinda Adipre nanti akan menjelaskan. Kita tanyakan ke Bang Adi Praitno kalau begitu untuk memperjelas sebenarnya siapa yang lebih mendekati sosok yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, katakanlah di antara 3 nama atau mungkin dikerucutkan lagi menjadi antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto. Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya cukup umum ya. Karena siapapun bisa jadi pemberani. Pemberani itu tidak harus tentara, tidak harus polisi, sipil sekalipun. Selama bisa mengeksekusi keputusan-keputusan strategi, saya kira itu juga pemberani. Itu umum bagi saya. Jadi berlaku bagi siapa saja dan bisa bagi Ganjar, bisa juga bagi Prabowo. Tapi banyak mengklaim itu cocoklah buat Prabowo karena adalah mantan Danjen Kopassus, sekarang Menhan. Itu adalah konotasi masa zaman dahulu kala, di mana seakan-akan orang berani dan orang tegas itu harus berpostur tinggi dan tegap dan milik tentara lah. Sekarang sudah berubah, ya, bahwa di kalangan sipil sekalipun seperti Ganjar, seperti Jokowi, seperti Bang Muni, gitu ya, seperti Bang Eriko, itu juga bisa disebut sebagai pemberani. Yang penting pada aksentuasi keputusan politiknya adalah sesuatu yang memang bersesuaian dengan keinginan rakyat. Itu satu. Yang kedua, saya dari dulu tidak pernah mengubah dan mengedit statement saya. Membaca relawan politik Jokowi itu bagi saya cukup sederhana, adalah replika dari politik Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Kuning kata Jokowi, kuning kata relawan. Biru kata Jokowi, biru pula kata relawan, Reinhardt. Jadi mau dikait-kaitkan dengan siapapun para relawan Jokowi, pada ujung-ujungnya memang ikut Jokowi. Sementara orang lupa Jokowi itu kader PDIP. Jadi Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, itu berangkat dari PDIP. Nggak mungkin dari yang lainnya. Kan ini yang sebenarnya agak lupa dibaca oleh publik. Jadi sehebat apapun misalnya orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan figur-figur lain, bagi saya restu politik dari Jokowi adalah tetap tegak lurus dengan perintah dan keinginan politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai yang secara definitif sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Tapi yang ketiga ini bagi saya menarik, bagi Rehat. Kenapa misalnya teman-teman Projo, para relawan ini mengumumkan 3 nama misalnya ya. Bagi saya tentu ada harapan di 2024 itu yang bertanding adalah all Jokowi's men, orang-orangnya Jokowi. Gitu ya. Kalau Prabowo memang tidak bisa diajak kerjasama, bergabung dengan PDIP, Golkar juga tidak bisa diajak bekerja sama karena menyatukan begitu banyak kepentingan partai mungkin agak rumit. Maka sebagai negarawan, maka sebagai presiden, rasa-rasanya Jokowi perlu memberikan lampu kuning, lampu hijau kepada orang-orang yang selama ini secara rasional berada di inner circle kekuasaan Jokowi juga sangat pantas untuk diusung. Muncullah nama Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo rasional? Karena di survei selalu masuk 3 besar. Dan Ketua Umum Gerindra. Kenapa Pak Erlangga Hartarto? Sekalipun surveinya belum muncul secara signifikan, tapi kan Pak Erlangga ini adalah ketua umum partai yang saat ini perolehan suaranya di parlemen runner up. Jadi 3 variabel ini yang bagi saya bisa menjelaskan kenapa nama-nama yang disebutkan oleh Bang Muni melalui final musrah kemarin itu tidak dibuka oleh Jokowi. Itu biarkan menjadi konsumsi publik, tapi yang jelas adalah rasa-rasanya Jokowi berharap siapapun bertanding di 2024 adalah nama-nama yang sudah diusung oleh musrah ini, Pak. Ada Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Karena komunikasi 3 elit ini sampai sekarang terus dilakukan. Ya. Mas Muni, benarkah kemudian 3 nama yang diusung itu memang karena harapannya 3-tiganya maju sebagai capres all Jokowi's men, dan mengapa tidak kemudian menyebut 1 nama saja? Ada juga yang kemudian berpendapat bahwa relawan Projo pun mungkin bingung untuk memilih 1 yang secara spesifik untuk didukung suaranya begitu. Tapi dijawabkan nanti, Mas. Kita break dulu sesaat lagi, kami akan segera kembali.